Halo, selamat pagi yang ada di rumah dan yang ada di rumah masing-masing. Tetap semangat dan kita tetap di rumah saja. Tetapi kita tetap tidak lupa untuk saat teduh. Nah, untuk memulai saat teduh kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
semua tetap bersemangat dalam Tuhan. Kita sudah menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah saat teduh kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami tahu Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada saat hari ini kita tidak bisa Tuhan beribadah dalam bait suci-Mu ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Yesus Kristus bahwa bait suci itu ada dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, yaitu Engkau sendiri Tuhan hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami mengalami tantangan-tantangan hidup, tantangan-tantangan dunia yang semakin menggerogoti kami Tuhan, yaitu melalui penyakit ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Yesus Kristus itu tidak mematahkan kami Tuhan untuk tetap beribadah, untuk tetap bersaat teduh, untuk tetap memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus, saat kami membuka pikiran kami, membuka hati kami, disitulah Tuhan kami tahu akan keselamatan, jalan keselamatan hanya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah doa ini menjadi kekuatan dan memperteguh kita untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kira-kira kita ingat nggak, di Alkitab itu ada perumpamaan yang terkenal gitu ya, yang sangat famous itu. Perumpamaan tentang apa itu? Erin apa? Mana yang hilang? Ikan jadi 5 roti dan ikan. Orang Samaria. Gimana ya, lupa ya. Jadi perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu di dalam survei, bahkan sepanjang apa ya boleh dikatakan ya sepanjang sejarah, perumpamaan itu perumpamaan yang sangat menarik, sangat dicintai, dan juga tentu sangat terkenal gitu ya. Nah, pada hari ini mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Mohon Mbak Erin untuk bacakan. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita akan membaca Lukas 10 ayat 25 sampai 37, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Tuhan Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya." Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. 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 Jadi sekali lagi bahwa perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu satu perumpamaan yang sangat terkenal dan banyak diingat dalam Alkitab oleh orang Kristen dari dulu sampai sekarang. Tapi meskipun itu begitu terkenal, sangat baik, luar biasa, namun jikalau itu dianggap sebagai kisah masa lalu, seolah-olah tidak ada implikasinya atau relevansinya dengan kehidupan saat ini, tentu percuma ya. Jadi kita harus betul-betul merenungkan, karena kisah ini sesungguhnya memiliki satu pengertian yang tidak sebagaimana dipahami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Orang-orang Israel itu punya konsep pemahaman bahwa mereka itu namanya keselamatan atau memperoleh sesuatu hidup yang kekal. Pikiran mereka itu selalu diliputi oleh satu perbuatan baik, apa yang bisa saya lakukan. Kayak mungkin sekarang satu keyakinan keselamatan yang dilandasi oleh amal perbuatan baik ya. Amal perbuatan baik itu sesungguhnya tidak salah. Tetapi sekali lagi bahwa Alkitab menjelaskan amal perbuatan baik kita tidak akan mungkin. Mengapa? Karena perdamaian ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang berdosa. Pengampunan itu harus datang dari Tuhan Allah sendiri. Gitu. Karena itulah mengapa Allah di dalam Yesus Kristus, Dia menyatakan kasih-Nya, memberikan pengampunan melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi bukan kayak perdamaian antara orang per orang, ya, di mana satu dengan yang lain membuat kesepakatan atau negara membuat satu gencatan senjata begitu. Kedua pihak harus sepakat memenuhi, mematuhi terhadap gencatan senjata yang dilakukan itu gitu ya. Kalau ini tidak. Ini betul-betul kita ini di pihak yang sesungguhnya melakukan satu kesalahan. Tidak mungkin orang yang melakukan kesalahan itu dia bisa katakanlah minta ampun atau dengan segala perbuatannya bisa sesuai dengan Tuhan Allah gitu. Atau sama gini, hidup kekal itu kan hidup yang tidak terbatas waktunya. Apa bisa kita beli dengan hidup yang terbatas yang ada di dunia? Ya, nggak ada nilai itu. Nah, karena itu pemahaman yang sepertinya dengan perbuatan baik seseorang bisa terselamatkan, itu tidak mudah untuk diubah, tidak gampang untuk digantikan. Ya, membutuhkan satu pendekatan-pendekatan yang kultural, pendekatan pengajaran, pendekatan yang sedemikian rupa yang bisa dipahami, dimengerti. Dan Tuhan Yesus ini luar biasa karena apa? Karena Tuhan Yesus memakai perumpamaan yang familiar. Gitu loh. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya motivasi orang ahli Taurat ini mendekati Tuhan Yesus. Jadi kan motivasinya sebenarnya untuk melihat mindset pikiran Tuhan Yesus itu seperti apa. Sama enggak dengan pikiran orang Yahudi pada umumnya, khususnya tokoh-tokoh ahli Taurat ini. Gitu. Dan mereka
sebenarnya bertanya, tapi sekaligus sebenarnya juga mau menguji, gitu loh. Jadi tidak dengan tulus hati bertanya, tapi menguji, tetapi yang mencobai gitu. Nah, sang guru ini lebih ahli gitu ya, karena Tuhan Yesus tahu hati dan pikirannya, tetapi Tuhan Yesus juga rindu untuk mengubah pola pikiran yang salah itu. Jadi kebenaran firman Tuhan ini kita bisa lihat seorang ahli Taurat atau orang yang ahli dalam kitab kitab Musa mendatangi Tuhan Yesus. Dia katakan, guru, apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi kehidupan yang kekal? Coba, ini sebenarnya kan pertanyaan yang sesungguhnya nggak ada jawabannya, karena memang tidak ada seorang pun yang bisa melakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi pertanyaannya salah, pasti jawabannya tidak ada yang benar. Itu secara dalam ilmu pendidikan dan filosofis juga begitu. Tidak ada jawaban yang benar dari pertanyaan yang salah. Saya kasih contoh, Pak Bambang ini tingginya berapa kilogram gitu. Itu kan pertanyaannya salah kan? Tidak ada jawabannya gitu. Nah, orang ahli Taurat ini juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Tetapi sang guru itu tahu persis, karena sebenarnya masalahnya itu masalah di hati, masalah di pikiran. Yang mereka miliki itu salah, pengertian mereka keliru. Dan Tuhan Yesus bagaimana membangun pemahaman pengertian bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Di mana sesungguhnya hakikatnya manusia itu tidak ingin menerima keselamatan yang datang dari Tuhan itu. Seolah-olah manusia mampu dengan melakukan dengan kekuatan diri sendiri. Selalu ditolak. Nah, ini penting sekali untuk saya sampaikan ya. Pada satu kali Tuhan Yesus itu sampaikan begini. Berulang kali pada saat Tuhan Yesus melakukan kesembuhan, Tuhan Yesus katakan, diampuni dosa-dosamu kan. Orang Farisi itu atau orang Yahudi pada umumnya marah. Mengapa? Karena yang bisa mengampuni dosa itu adalah hanya Tuhan. Pada prinsipnya manusia itu menganggap dirinya bisa menyelamatkan. Itu. Padahal kan kita tahu Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi memang tidak nyambung ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus mencoba sedemikian rupa melalui perumpamaan yang sangat agung ini. Jadi kita ini tidak bisa menganggap ini kayak perumpamaan biasa. Ini memang hidup mati manusia itu ya. Paham ya? Perumpamaan moral itu ya. Iya, betul, gitu. betul. Tapi ini betul tentang karya keselamatan. Betul. Jadi ini betul-betul menjadi satu pengajaran yang tidak hanya kita tiru-tiru orang Samaria, bukan. Ya, tapi bukan berarti bahwa kita tidak melakukan hal yang baik seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Sebenarnya perumpamaan orang Samaria ini yang banyak juga diterjemahkan ingin menjadi orang Samaria gitu ya. Padahal sebenarnya mengapa Tuhan Yesus memakai orang Samaria? Mengapa kok bukan orang Kanaan atau bangsa-bangsa yang lain, bangsa Mesir atau bangsa apa gitu ya. Ini orang Samaria. Karena orang Samaria ini sebenarnya adalah orang yang tidak diterima, itu musuh bebuyutan bagi bangsa Israel. Meskipun sebenarnya mereka adalah bangsa Israel. Apalagi orang Samaria yang jelas di dalam sejarah pembuangan mereka tidak menjaga kemurnian di dalam tata tradisi orang Israel. Orang Yahudi yang tinggal di kota di Yerusalem ya, di sebelah selatan dengan orang Yahudi yang ada ini sesama orang Yahudi di Galilea, itu pun tidak bisa menerima satu dengan yang lain.
Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu berasal dari Galilea, itu di sebelah utara. Jadi orang Yahudi yang ada di sebelah selatan atau bangsa Yehuda itu menganggap dirinya kelasnya lebih tinggi, apalagi orang Samaria. Manusia selalu begitu, membeda-bedakan ya, anak suku, ras, agama gitu ya. Anggap aja orang Jawa juga sama. Kalau orang menganggap atau dianggap tidak bermoral atau tidak baik, oh, enggak Jawa kan gitu. Ya, padahal kan ya semua manusia ini di hadapan Tuhan sama. Orang Tionghoa, orang Jawa, orang ya sejauh Papa yang tahu itu kalau nangis sama itu. Orang Barat itu kalau nangis ya air matanya keluar. Ya kan? Manusia ini sama di hadapan Tuhan, apalagi sebagai orang berdosa. Nah, Tuhan itu memakai satu perumpamaan yang sangat tepat sekali, karena ini juga dipakai Tuhan sebagai gambaran di mana orang Samaria itu tidak diterima, yaitu Tuhan Yesus sendiri karya keselamatannya ditolak. Jadi godaan iblis itu sepanjang abad dan tempat sama. Sepertinya kita ini bisa mengambil alih tentang karya pekerjaan Tuhan, yaitu apa, Vin? Karya pekerjaan Tuhan yang agung apa? Keselamatan. Memberikan keselamatan. Sepertinya manusia bisa mengerjakan dengan sendirinya. Agama kekristenan itu adalah satu agama anugerah, di mana Tuhan menyatakan kasih kemurahannya dan keadilannya. Orang berdosa harus dihukum, dan Tuhan yang berperkara untuk mengambil alih semuanya itu. Bukankah ini satu keajaiban yang luar biasa? Sehingga di dalam Injil Yohanes katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, yang luar biasa, kisahnya sebenarnya simpel, sederhana ya. Yang pertama tadi Bapak kemukakan, orang Samaria ini melakukan perjalanan. Itu kan saya coba Papa tulis di sini, perjalanan seorang laki-laki musafir yang turun ke Yeriko, dan dia jatuh karena dia dirampok, bahkan ditelanjangi dan dipukuli, terus ditinggalkan korban ini setengah mati, gitu ya, setengah mati itu. Jadi jalan Yerusalem ke Yeriko itu jaraknya kurang lebih sekitar 17 mil ya, 17 mil mungkin ya 25 km lah kira-kira gitu. Dan wilayahnya itu berbatu dan menurun. Gitu. Terus di sepanjang perjalanan itu ada gua-gua gitu, sehingga seorang perampok pencuri itu mudah untuk bersembunyi gitu loh. Ya, untuk menghilangkan jejak itu supaya enggak tertangkap gitu ya. Nah, musafir yang dirampok ini dalam kondisi setengah mati, rupanya ada beberapa orang yang lewat. Dan yang lewat ini kita tahu yang pertama kan imam. Imam itu kan pekerjaannya betul-betul ada di bait Allah, dalam arti ya dia katakanlah ya pendeta gitu ya. Pendeta, dia melayani aktivitas kegiatan peribadatan dan juga korban-korban sembelihan dari umat yang dipersembahkan ya. Kalau ahli Taurat itu dia memang kayak guru, dia mengajar gitu. Jadi di kehidupan bangsa Israel itu ada bait Allah dan ada sinagoge. Sinagoge itu tempat center learningnya itu, di mana para ahli Taurat ini mengajar di sana. Jadi dia membantu dari aspek edukasi pengajarannya. Orang ini sangat penting dan berpengaruh di dalam kehidupan orang Israel pada umumnya. Nah, kita tahu kisahnya. Mereka bukan membantu tapi malah menyingkir, ya kan? Menghindar gitu. Apalagi mungkin dia punya pemahaman bahwa hal-hal yang pekerjaan yang duniawi bukan pekerjaan dia ya. Kebanyakan orang rohani juga melakukan seperti itu. Jadi kayak
kegiatan rohani menjadi candu, yang sepertinya kegiatan rohani itulah yang utama dan yang terutama, padahal kegiatan rohani itu harus diwujud nyatakan di dalam perbuatan yang nyata. Ya. Jadi kisahnya begitu, nandelalah kersane ngalah. Ini sudah, kisah ini menarik sekali karena orang Samaria yang sebenarnya itu nggak disukai tapi lewat, dan korban itu orang Yahudi. Ya. Kita tahu juga tentu ahli Taurat dan imam itu juga orang Yahudi kan. Sesama orang Yahudi aja tidak bisa mau membantu. Itu artinya sesama bangsanya pun tidak mampu mengerjakan. Ya. Orang Samaria ini gambaran sebenarnya Kristus sendiri yang kasihnya nggak diterima. Kasihnya ditolak. Gitu loh. Bayangkan betapa liciknya, pinternya iblis itu ya. Hal yang seperti ini dipelintir begitu, sehingga itu akhirnya menjadi fanatisme yang kuat. Dan akibatnya membutakan akan hati dan pikirannya. Mengakui akan dosa dan kelemahannya, tidak sanggup untuk memperoleh keselamatan yang abadi, itu hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi karakteristik dari dosa, tabiat Adam yang mudah digoda oleh iblis, itu ternyata juga sampai sekarang itu tetap iblis kerjakan, dan banyak manusia yang tergoda. Bisa memahami ya. Dan ini satu hal yang memprihatinkan. Tapi kita yang bisa memahami ini juga kita mengucap syukur. Ini betul-betul anugerah kebenaran yang begitu besar yang Tuhan karuniakan. Nah, kembali kepada orang Samaria yang baik hati ini, kita mencoba melihat lebih mendalam tentang bagaimana sifat karakter perbuatan baik yang dia lakukan itu. Awalnya dia tidak hanya jalan, tetapi dia langsung menghampiri dan dia menolong. Berbeda dengan orang ahli Taurat maupun juga imam tadi. Jadi dia melihat orang yang terluka, dia merasa ada belas kasihan, ini penting. Jadi ada compassion, belas kasihan. Karena orang berbuat baik itu tidak automatically langsung melakukan kan. Ini harus ada gerakan yang ada di dalam hati. Ya. Ini sama bahwa Tuhan Allah itu memang punya belas kasihan. Belas kasihannya begitu tinggi. Karena memang tahu bahwa sang korban itu tidak akan mungkin sanggup untuk itu. Sungguh ini Tuhan tuh belas kasihannya itu sangat besar. Dan tidak hanya hatinya yang berbelas kasihan, tetapi juga mengambil tindakan action yang nyata. Nah, ini jadi orang Samaria yang pertama kali yang kita lihat, yang kita bisa contoh di sini yang luar biasa karakteristiknya itu apa? Dia membuka matanya, ya kan? Yang kedua dia membuka hatinya. Kan dari pandangan, kayak itu loh. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati gitu loh. Jadi yang pertama dia melihat langsung hatinya merasa iba. Tetapi orang Samaria ini tidak hanya dia merasa iba, apa yang dia lakukan? Ya, orang Samaria ini kok menghindar. Orang Samaria ini tidak hanya merasa iba, tetapi dia membalut lukanya, ya kan? Dan membawa orang ini, meminyaki, membalut lukanya, ya, memberi anggur, terus dia membawa ke penginapan. Mungkin sekarang juga rumah sakit kan, ya. Ya, diinapkan di sana, dirawat. Kalau ya dibayar, kalau kurang nanti dia akan datang lagi. Selain membesuk, juga mungkin membayar kekurangannya. Jadi karakteristiknya sungguh luar biasa dia. Jadi dia membuka matanya, membuka hatinya, membuka tangannya, dan juga membuka, kira-kira membuka apa? Dompetnya, gitu loh. Dompetnya dibuka, dan juga yang paling berat itu menurut saya sebenarnya bukan membuka mata, membuka hati, membuka tangannya, membuka dompetnya berkorban, tetapi juga dia menjadwal waktunya yang padat ini, yaitu memberikan waktu. Jadi cinta itu, kasih itu, kalau juga
tidak ada kualitas waktu yang diberikan, itu juga percuma. Kita mengucap syukur sebenarnya ini kesempatan yang indah ya, karena kita bisa bersekutu bersama. Jadi orang Samaria memberikan waktu, Tuhan Allah memberikan waktu di dalam karya sejarah keselamatan yang Tuhan lakukan. Itu membutuhkan kurun waktu yang sangat panjang sekali. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan ternyata mereka tidak mengerti. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan konsisten untuk memberikan pengertian, pemahaman. Bahkan Tuhan hadir secara langsung. Dulu mengutus para hambanya, mengutus nabi, raja-raja yang Tuhan pilih. Saat dalam perjanjian baru, Tuhan mengutus siapa saya? Tuhan Yesus sendiri. Anaknya yang tunggal, yang digambarkan sebagai orang Samaria. Perbuatannya begitu luar biasa, melebihi daripada sang korban harapkan. Dia tidak hanya ditolong, tapi dirawat, ya, bahkan juga memberikan yang terbaik sebagaimana tadi saya kemukakan. Itu kan melebihi, kasih yang melebihi daripada apa yang diharapkan. Namun toh juga kasihnya diterima, tetapi pengakuan terhadap yang melakukannya itu tidak diterima. Bisa paham ya? Jadi Tuhan Yesus ini memang Maha Guru yang luar biasa. Kita bersyukur. Yang tadi saya katakan bahwa banyak orang mengagumi Kristus. Kristus baik. Dia orang yang baik. Ya. Bahkan bukan orang Kristen pun dia mengakui Tuhan Yesus itu adalah baik. Ya. Tetapi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Samaria, siapa sesamamu? Orang yang melakukan perbuatan baik. Tidak mau mengatakan orang Samaria. Karena dia benci dengan orang Samaria. Dia tidak mau mengakui orang Samaria. Ini mengapa? Akar dosa itu adalah kesombongan. Kesombongan. Karena itu sekali lagi kita lihat orang Samaria yang baik hati ini adalah sikap seperti Kristus, kasihnya yang sejati. Dan penolakan tidak mengurangi perhatian. Tuhan Yesus tetap berjalan. Ya, Tuhan Yesus tetap melakukan. Karena apa? Tuhan Yesus tahu itu kebutuhan yang tidak mungkin tidak. Yang harus Tuhan nyatakan kepada orang yang dalam kondisi setengah mati. Gitu. Jadi Tuhan tuh melihat kebutuhan, Tuhan tuh punya belas kasihan, dan Tuhan bersedia meskipun tidak nyaman, meskipun ditolak, meskipun harus menderita. Karena hakikatnya Tuhan, dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika kita membiarkan cinta kasih Tuhan yang mengalir di dalam hati kita, kita mengagumi akan anugerahnya yang begitu besar, yang begitu agung, maka kita akan semakin memahami bagaimana sesungguhnya mengasihi sesama kita. Jadi respon kita apa? Kita harus melihat ya cara-cara Tuhan yang sanggup membukakan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mana sedang memiliki perjuangan atau sedang menghadapi satu pergumulan yang berat sekali. Tuhan akan singkapkan sehingga kita memiliki pandangan mata, pandangan hati, ya, tangan kita terbuka, dompet kita juga rela untuk kita berikan, dan juga tentu waktu kita berikan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Memang keselamatan tidak bisa dibeli oleh perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik, menirukan sebagaimana orang Samaria yang baik hati ini. Sebagai ucapan syukur, kita meresponi gimana? Ya, kita meresponi dengan cara Tuhan. Ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, maka kita juga harus terdorong untuk membantu. Ya.
Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan. Dan pada saat kondisi seperti ini, bangsa kita membutuhkan akan hal ini. Sidang jemaat yang kita kasihi, kita memang terbatas. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sebagai gereja memberikan satu dengan yang lain talenta karunia yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa saling sharing, kita bisa bawa di dalam doa, kita saling perhatikan. Ya, ini menjelang turunnya Roh Kudus, diingatkan kembali kita sebagai jemaat mula-mula bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan karuniakan kepada kita ini adalah milik Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Karena itu marilah kita membuka mata hati kita dan tangan kita diringankan, dan apa yang kita miliki kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan sesuatu dari kita, karena Allah kita ini Allah yang roh. Tetapi Tuhan, sebagaimana dialog Tuhan Yesus dengan Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kasih kepada Tuhan dengan kasih kepada sama itu adalah wujud nyata, di mana Tuhan itu hatinya dan jiwanya itu ada di tengah-tengah orang yang menderita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Engkau sungguh pribadi yang rela berkorban. Meskipun Engkau ditolak, Engkau dihinakan, bahkan Engkau dicaci maki dan diludahi, tetapi Engkau tetap setia untuk menyatakan kasih-Mu yang mulia itu Tuhan. Engkau gambarkan dirimu adalah seperti orang Samaria yang baik hati. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Ajarkanlah kami untuk menghargai kasih-Mu dan tidak hanya mengingat ini sebagai cerita yang indah, tetapi lebih daripada itu kami boleh mengambil hikmah. Ajarkanlah Tuhan dan bukakanlah hati dan pikiran kami, bahkan segala hal yang kami miliki, waktu untuk kami juga boleh kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau beri kami kesehatan, tetapi kami juga teringat bagi mereka yang sedang menderita sakit. Sidang jemaat, saudara-saudara kami terkasih, para famili kami, Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu kepada mereka Bapa, dan biarlah apa yang kami miliki juga boleh meringankan akan beban mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya mungkin di saat kami menyatakan dalam penginjilan mereka belum bisa menerima, tetapi saatnya kami percaya dan Tuhan akan memakai bahasa kasih, karena bahasa kasih adalah bahasa yang bisa diterima oleh semua orang, dan kiranya itu juga menjadi karakter kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih kemurahan-Mu demi kasih kemurahan-Mu, kiranya yang kami rasakan boleh juga kami bagikan kepada sesama kami, karena kami diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik, tetapi perbuatan baik sebagai wujud ucapan syukur kami oleh karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan tidak dapat kami beli dan tidak dapat kami lakukan dengan kekuatan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur akan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat ini. Mari kita sambut ucapan syukur kita bersama-sama, katakan haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.